Beliau bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah negeri kami ini, yang dimaksudkan adalah Mekah. Karena di saat itu Mekah belum ada tanda-tanda kehidupan. Bayangkan dari Palestina sampai ke Mekah, dan di saat itu adalah Siti Hajar harus ditinggalkan seorang diri kecuali dengan putranya yang masih kecil, bayi bernama siapa? Ismail. Dia mohonkan pada Allah, ya Allah, jadikanlah negeri ini adalah negeri baladan aminan, satu negeri yang aman. Negeri yang aman ini bapak sekalian bukan sekedar aman dari gangguan-gangguan kriminal, tapi juga aman dari apa? Bidang ekonomi, aman juga dari bidang sosial, aman juga dari segala kekurangan dan kemiskinan. Dan kemudian untuk bisa menjadi satu negeri yang aman, wajadunni wa baniya an na'budal asnam, sehingga jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penghambaan dan penyembahan kepada al-asnam. Apa itu? Berhala. Padahal saat itu berhala belum ada. Gitu. Dan ternyata apa disampaikan oleh Ibrahim ini dijawab oleh Allah. Ana ad-da'i bi imani أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. Hadirin rahimakumullah, riset penelitian hari ini menunjukkan bahwa tidak ada satu kota dan negeri yang paling aman di seluruh dunia kecuali adalah Mekah. Jadi Mekah Al-Mukarramah ini adalah satu negeri yang memang diberikan satu keamanan. Bayangkan dalam satu waktu dan tempat yang sama 2 juta orang lebih berkumpul dalam satu tempat, nyaris tidak ditemukan, dan bahkan memang tidak ada kriminal sama sekali di negeri itu. Ada satu kejadian pernah di California, di mana itu? Di Amerika, negeri yang mengidolakan hak asasi manusia dengan katanya paling safety, karena dengan teknologi yang mereka miliki mendeklarasikan negeri yang paling aman. Pada satu saat karena satu kondisi tertentu mati lampu, Pak. Tidak lama, kira-kira sekitar 3 atau 5 menit. Dalam waktunya berapa menit itu, ketika lampu kembali menyala, terjadi kasus pembunuhan puluhan bahkan ratusan orang mati. Padahal cuma beberapa saat. Jadi ternyata bahwa negeri yang paling aman yang dimintakan oleh Nabi Allah Ibrahim AS itu terbukti. Aman sekali lagi tidak hanya sekedar aman dari segi kriminalitas, tapi juga aman dalam sektor ekonomi, makanan dan seterusnya. Itu memang disediakan oleh Allah. Bagi bapak sekalian yang pernah haji atau umroh, ya kan, di Madinah, di Mekah, Masya Allah, makanan hidangan itu berlimpah. Betul gak? Jadi semangka, pisang, jeruk. Bahkan di sana saya pernah melihat ada semangka itu besar sekali. Setiap para jamaah kalau umroh di ruang makan, kalau malam sebelum itu ditutup, para jamaah itu disilakan, bapak ibu silakan ambil, bawa pulang, bawa ke kamar. Ini biasanya ibu-ibu itu dimakan nggak dimakan, kalau ngelihat ada yang sisa itu pasti dibawa. Ada jeruk, ada pisang, semuanya dibawa. Buah-buahan itu berlimpah ruah. Hampir semua buah di seluruh dunia ada di Mekah. Walaupun pohonnya tidak tampak. Jangan coba-coba cari di Mekah, di Madinah ada pohon pisang, nggak ada, Pak. Pohon semangka juga nggak ada. Apalagi pohon talas, durian nggak ada. Saking lengkapnya seluruh makanan di dunia, tempoyak ada, Pak. Itulah hebatnya di negeri itu. Nih, jadi dimuliakan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa apa yang diminta oleh Ibrahim itu dijawab, dikabulkan oleh Allah. Pertanyaannya begini, apa yang menjadikan Allah memberikan keamanan di negeri itu? Kalimat kedua yang diminta, ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penghambaan kepada berhala. Yang menjadi diberkahkan oleh Allah satu masyarakat, negeri, bangsa, keluarga, individu atau pribadi setiap kita diangkat, dimuliakan oleh Allah, ditinggikan derajatnya dan diberikan kemudahan adalah dengan syarat kalau terbebas dari hati dan jiwa kita penghambaan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi,
akan diberikan satu ketenangan, ketenteraman dan kebaikan dalam hidup kalau dalam jiwa dan hidup ini adalah terbebaskan dari penghambaan kecuali hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kalimat yang populer yang dibaca dan yang digemakan di dua tempat itu, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda, terus wa ni'mata lakal hamdu la syarika lak. Kami telah memenuhi panggilan dan seruanmu ya Allah, di mana pada kalimat terakhir sedikit pun tidak ada satu sekutu bagi kami terhadapmu ya Allah. Jika memang ini yang ada tertanam dalam diri kita, at-tafa'ul, terinternalisasi dalam diri kita. Jika kalimat tauhid ini hadir dalam diri ini, tidak hanya pada tataran lisan kita, bahkan kemudian kita wujudkan dalam amal hidup kita. Inilah maka kemudian Allah berjanji akan diberikan segala seluruh kemudahan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa ulaika humul faizun. Maka barang siapa yang bertawakal pada Allah dan menyerahkan diri segala sesuatunya kepada Allah, dengan segala bijaknya Allah akan berikan kemenangan-kemenangan dan kemudahan bagi kita. Nah, ketika satu permohonan yang disampaikan oleh beliau alaihissalam, maka kemudian ada satu argumentasi yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi, sungguh innahu na'tlalna katsiran minan nas. Sebagian menjadikan banyak manusia ini menjadi tersesatkan dalam hidup itu adalah karena mereka masih bergantung kepada sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah dimanifestasikan bergantung kepada al-asnam, pada berhala-berhala. Kalau di zaman dulu berhalanya itu Pak, Bu, itu secara fisik bentuknya patung, apa lagi? Arca. Kalau berhala digital abad modern ini bentuknya apa? Apa, Bu? Hah? HP. HP bisa jadi berhala ya? Kapan itu HP menjadi berhala? Hah? Bisa nggak Pak HP menjadi berhala, Pak? Iya. Ketika segala sesuatu hidup ini adalah bergantung teruntuknya. Contoh begini nih. Kalau kita sudah bawa mushaf Quran, kita mau ngaji, ditaruh nih Quran di depan kita. Ternyata dari kantong handphone dikeluarkan. Yang kira-kira dibuka duluan Qurannya atau HP-nya? Ya. Ketika handphone dibuka, kali-kali nanti ada berita di WhatsApp ya, atau di Twitternya. Kalau sudah sedikit aja diintip, nggak sedikit Pak yang diintip, apa? Akan banyak. Sehingga terus terang, jumlah waktu yang kita gunakan untuk kita membersamai Al-Quran belumlah selama dengan kita bersama dengan apa? Apa kita? Kadang-kadang si gepeng itu, ya kan? Ada sedang dengerin tausiah ceramah kayak begini, sambilannya nggak bisa sama sekali. Kecuali mungkin buka HP dalam rangka untuk tadabbur Quran, barangkali memang ada. Iya, Ustaz, itu kan kita sedang buka handphone karena kita ada buka ayat-ayat Al-Quran. Betul, tapi itu sebagian kecil. Sebagian banyaknya ternyata usia kita ini habis dengan sesuatu yang tak begitu memberikan manfaat. Harta bisa menjadi berhala kah? Bisa, ya kan, dan seterusnya. Jadi kalau berhala di waktu itu adalah dalam bentuk secara visual dengan arca, patung dan sebagainya, intinya adalah berhala dan kemudian menjadi tauhid dalam hidup ini. Ketika segala potensi kita, segala seluruh yang kita miliki, yang lebih kita cintai, yang lebih kita taati, yang menjadi prioritas dalam hidup ini adalah bukan teruntuk kepada Allah. Na'udzubillah, jangan sampai itu menggeser menjadi nilai ketauhidan kita yang seharusnya kepada Allah menjadi kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikhawatirkan oleh beliau. Makanya kemudian dia katakan, Rabbi, ya Allah, sungguh bahwa sebagian Sebagian dari banyak manusia itu adalah mereka hidupnya menjadi tersesatkan.
Bahkan kemudian berada pada satu kehancuran yang sangat luar biasa sempurna. Bahkan mereka semakin jauh dari Engkau ya Allah adalah karena mereka terpikat hatinya dengan sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan saat itu dia disebutkan dengan al-asnam.